Oke, kita mulai penyelidikan di hari kedua dari depan rumahnya Santi. Yes, dan mudah-mudahan target kita kali ini bisa dapat informasi dan bisa kita samperin. Amin. Tapi dari tadi masih sepi ya, nggak ada orang aktivitas apapun. Iya. Tapi kita harus nungguin dari pagi. Kita kan nggak tahu Santinya berangkat kerja jam berapa. Dan di hari kedua kita melakukan penyelidikan di rumahnya Santi lagi. Kita yakin nih kalau Santi pasti bakal keluar rumah untuk kerja. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Ibu Santi keluar juga nih pemirsa. Udah keluar, tapi dia malah pergi lagi tuh. Kita tetap tunggu di situ, siapa tahu memang Santinya pulang. Kamera, coba lihat. Itu Santi bukan? Coba lihat. Ya itu bener banget. Itu benar. Santi, sebentar. Ada apa ini ya? Sebentar aja. Sorry, gue mau kerja ya. Sorry, gue mau kerja. Enggak, sebentar. Kita pengen ngobrol sebentar aja. Aku adiknya Kak Dona. Oh jadi lo adik Kak Dona? Denger ya, bilang sama kakak lo, suruh bayar ganti rugi utangnya sama gue. Di situ si Santi minta utangnya dibayar, ya kita harus cross check dulu dong. Belum tentu itu si kakaknya Francisca utang sama si Santi gitu. Utang apa? Lo harus bayar ganti rugi uang yang dia pinjam sama gue. Oh, uang buat apa? Nggak mungkin Kak Dona. Nggak mungkin punya utang. Dia tuh nggak bener. Dia udah pinjam duit sama gue. Setelah kita kejar, kita tanya-tanya soal keberadaan Dona, dia malah tetap ngotot juga dan marah-marah ke Siska kalau ternyata malah Dona ini yang udah ngabisin duitnya Santi. Malah ternyata Dona ini punya utang sama Santi dan memang belum dibayar. Mbak, masalah utang piutang Mbak, nanti kita urus. Kita perlu cross check dulu. Bener nggak si Dona tuh minjem sama Mbak? Si Dona tuh bener pinjam duit sama gue. Oke, biar kita bisa cross checknya, Mbak kasih tahu dong di mana Dona. Iya bener. Mana gue tahu? Lu aja adiknya nggak tahu, gimana lu nanyain sama gue? Oh, sama ini di Jakarta kan Kak Dona tinggal sama kakak. Dona tuh udah ke laut kali, gue cari aja sana di laut. Dia tetap ngotot, dia nggak mau jawab. Sempet perang mulut tuh antara Francisca sama Santi. Karena di situ si Santi minta utangnya dibalikin, dibayar ya. Denger ya, Dona tuh cinta mati sama si Aryo. Dia tega nipu gue, dia bohongin gue, cuman buat minjem duit dan duitnya tuh dikasihin ke si Aryo. Santi tetap ngotot juga bahwa Aryo ini memang seorang penipu. Dia marah-marah juga bahwa dia menjanjikan semua orang, termasuk Dona dan juga Santi, untuk menjadi seorang artis, tapi hasilnya malah nggak ada, hasilnya nihil. Mbak Aryo itu siapa, Mbak? Dia itu pacarnya si Dona. Dia dari agensi artis. Siapa aja Mbak yang dipegang sama si Aryo itu? Pengen tahu lo habis apa? Figuran yang dia pegang. Gue aja ditipu kok sama dia. Pak, dia hampir pergi dari kita coba cegat lagi. Dia tanya, tolong bantu kita untuk cari informasi apapun itu. Walaupun kecil, yang penting itu berguna. Oke, kalau gitu Mbak kasih tahu sama kita di mana keberadaan Aryo. Aryo deh kalau Mbak nggak tahu di mana keberadaan Si Aryo Dona. kemana? Kalian cari aja dia di PH-PH. Mungkin ada orang yang tahu. Sorry, gue nggak ada waktu lagi tuh. Udah dia langsung pergi ninggalin kita langsung putus harapan. Mau ngejar dia juga dia nggak mungkin mengasih informasi apapun karena kita berdebatnya udah cukup lama di situ. Oke, kita nyerah. Kita nggak mau kejar Santi lagi karena responnya itu udah nggak baik banget buat kita. Udah dia udah marah-marah kita nggak bakal dapet informasi apapun. Gini Cun. Ini gantung banget. Mbak Cun dengerin, lo banyak kenalan kan sama orang PH-PH. Kita cari tahu sendiri, oke? Yaudah, yuk. Kita putuskan untuk mundur juga, biarkan Santi tetap pergi kerja karena kita udah punya satu petunjuk juga PH-PH yang akan kita tanyain soal keberadaan Aryo. Cun, mendingan lo telepon tuh teman-teman lo yang orang-orang PH, ya kan? Orang-orang agensi. Lo tanyain deh, kenal sama Aryo nggak? Halo? Gi? Ya sebentar aja, nggak sibuk kan? Karena gue memang punya kenalan beberapa PH juga dan ada telko-telko yang udah gue kenal, akhirnya gue telepon aja salah satu temen gue dan dia akhirnya tidak ngasih tahu juga keberadaan Aryo, tapi dia ngasih tahu bahwa Aryo itu deket banget sama seorang asisten artis namanya Butet. Nah, temennya Bacun si Agi punya nomor telepon Butet, dia langsung kirim, kita langsung hubungin Butet. Halo, iya ini saya Bacun, betul ini dengan Butet?
Iya, maaf ganggu waktunya ini. Saya cuman pengen tanya nih, kira-kira tahu nggak ya keberadaan Aryo? Kurang bersahabat ketika ditelepon, tapi setelah itu dia nyuruh kita datang ke lokasi syuting tempat dia lagi bekerja. Coba lo telepon Tin, si Butet. Ya udah, gue telepon ya. Halo, Butet. Kita udah nyampe di lokasi syutingnya, kita telepon, akhirnya kita ketemuan dan dari situ kita mulai tanya-tanya soal Aryo. Halo, Mbak Butet ya. Ini aku temannya Bacem tadi yang telepon. Halo Fiona. Yang tadi telepon. Kita boleh ngobrol-ngobrol santai di sini, Mbak. Mbak Butet, langsung aja ya. Iya. Mbak Butet punya informasi apa tentang Aryo? Saya sih udah lama ya nggak ketemu sama si Aryo ini. Udah lama lah lost kontak gitulah Kak. Tuh. Tapi terus kontak gimana ya? Soalnya ini gue dengar informasi katanya Mbak Butet ini dekat banget sama yang namanya Aryo. Aduh. Siapa Pacaran mungkin atau? Ya. Aduh, Kak. Aku itu udah nggak ada berhubungan lagi sama si Aryo itu. Dulu itu kami sempat kenal itu di lokasi syutingnya. Jadi kebetulan saya ini ngasistenin beberapa artis. Lah, si Aryo itu kan masukin figuran ke PH-PH. Di lokasi lah kami ketemu. Ya ketemu kayak biasa lah, gimana di lokasi lah. Nah, setelah dari situ, dia itu jadi sering nemuin saya. Datang ke lokasi, bawain makanan, bawain gorengan, sambil bawa figurannya itu. Minta tolonglah dia ke aku kan. Minta tolong dia ke aku biar figuran-figurannya itu bisa foto sama artis-artis yang ku bawa, bisa foto sama artis-artis yang lainnya juga. Akunya di sini yang dimanfaatkan, Bang. Baru juga nyeletukin soal Aryo, dia juga malah tetap ngotot, malah tetap marah dan nggak mau tahu soal urusan Aryo. Karena si Butet ini merasa dirinya udah dimanfaatin sama Aryo, dia kayak bawa ekstras figuran, tapi nyatanya malah pengen minta foto sama artis-artisnya dia. Ini kalian ini bukan satu-satunya orang yang nyari Aryo, sudah berpuluh-puluh orang yang nyari Aryo. Sudah banyak kali korban, udahlah jangan lagi berhubungan sama dia lah, mendingan lah lupakan aja lah dia, udahlah. Masa kita mau cari kakak dia, itu udah lama hilang, Mbak. Udah gini aja lah, Bang. Biar ini semua juga kelar, jangan lagi ganggu-ganggu aku ya. Iya. Aku juga banyak urusan. Aku tuh pernah dengar-dengar nih, tapi nggak tahu masih di situ apa enggak. Udah lama kali nih, katanya dia tuh buka agensi gitu di Gang Macan. Gang Macan Nomor 46. itu daerah mana ya? Daerah mana itu aku nggak tahu lah, kurang jelas lah aku. Itu udah lama kali tuh. Coba lah kalian cari. Nanti kita coba cari lah GPS aja ya, GPS ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia ngasih tahu alamat kantor agensi si Aryo. Jalan Macan nomor 46. Ini katanya Jalan Macan nomor 46. Kiri apa kanan ya? Itu coba tanya. Bu, numpang tanya ini bener Gang Macan? Tuh. Tahu nomor 46 nggak, Bu? Oh itu sebelah. Oh, sebelah sini, Bu? Iya. Yaudah, Ayo, terima kasih banyak ya, Kasih, Bu Bu, ya. Makasih, Bu. Ini kan yang tadi kan? 46. Ini, Kak. Permisi, Permisi. Assalamualaikum. Isi. Mbak, maaf ganggu nih, Mbak. Misi, Mbak. Ini Mbak. Ada apa ya, Mbak? Mbak, ini benar rumah agensi yang bernama Aryo. Ini rumah Aryo buat agensi. Oh, kalau gitu kita boleh ketemu sama Aryo ya nggak? Oh, Mas Aryo nggak ada. Ini rumah Bu Roro. Lah kata Mbak tadi ini kan rumah agensi Aryo. Iya dulu, Mas. Ini dipakai buat agensinya Aryo. Tapi sekarang ini rumah Bu Roro. Oh, Itu Bu Roro siapa ya? Bu Roro pacarnya Mas Aryo. Tapi mereka udah lama putus. Oh, jadi Aryo tuh cuma nebeng di situ. Terus kita tanya, Aryo mana? Nah, pembantunya bilang, majikan saya sama Aryo itu udah putus. Kalau boleh tahu itu alasannya apa sih, Mbak? Sampai Mas Aryo keluar dari sini nggak jadi agensi lagi di rumah ini. Nggak tahu, Mas. Saya dengar-dengar sih mereka tuh berantem besar-besaran, Mas. Berantem. Iya, itu berantem gede-gedean. Saya dengar sih dia tuh pacar gelapnya. Mbak kira-kira tahu nggak siapa pacarnya? Saya dengar sih
Orang Manado gitu, Mbak. Manado.